السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. إخوانا في الدين عزكم الله معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dari pembahasan kitab At-Tarhib wa Tarhib lil Imam Abdul Azim Al-Mundhiri rahimahullah taala, masih terkait bab salam. Hadis yang berikutnya dalam bab ini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat yang mulia Abi Hurairah, semoga Allah meridainya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza intaha ahadukum ila al-majlisi falyusallim." Apabila seorang di antara kalian selesai dari majlis, selesai dari sebuah kegiatan, falyusallim, kemudian hendak pergi, hendaknya dia salam. Fa idza arada yaquma, apabila dia hendak pergi dari majlis tersebut, falyusallim, maka ucapkanlah salam. Falaisatil ula bi ahaq minal akhirah, dan bukan yang pertama lebih berhak daripada yang berikutnya. Artinya bukan sebuah kewajiban memang ketika kita mau meninggalkan majlis mengucapkan salam, tetapi ya ini merupakan kebaikan atau sunnah muakkadah. Demikian hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan dihasankan oleh Tirmidzi dan diriwayatkan pula oleh Nasa'i dan yang lainnya. Wa rawa Ahmad min tariqi Ibn Lahiyah an Zaban ibn Qa'id an Sahal ibn Ma'ad an abihi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya dari jalur periwayatan Ibn Lahiyah dari Zaban ibn Qa'id dari Sahal ibn Ma'ad dari ayahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, haqqun ala man qama ala jama'atin, ya, ayusallima alaihim, wa haqqun ala man qama min majlisin ayusallima. Ya, sebuah hak siapa yang berdiri di atas jamaah, di atas kelompok orang, untuk dia mengucapkan salam atas jamaah tersebut, atas beberapa orang tersebut. Dan hak atas orang yang hendak pergi dari majlis tersebut untuk dia mengucapkan salam. Faqama rajulun wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakallamu falam yusallim, faqala Rasulullah ma asra' ma nasiya. Ya, setelah Rasulullah mengucapkan hadis tadi, ada seseorang yang berdiri di majlis beliau, Rasulullah masih berbicara, tetapi tidak mengucapkan salam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kemudian bersabda, ma asra' ma nasiya, betapa cepatnya dia lupa. Ya. Betapa cepatnya dia lupa. Nah, inilah memang tabiat manusia, lupa. Ya. Seperti kisah sahabat, ya, ketika mendengarkan Rasulullah SAW mengingatkan tentang akhirat, ya, seolah-olah berada di akhirat, mengingatkan kematian seolah-olah akan mati. Kemudian para sahabat mengeluh, ya, mengenai keadaan dirinya yang kalau di masjid ingat ya tentang akhirat, ingat tentang surga dan neraka, tapi ketika pulang lupa. Maka Rasulullah SAW mengatakan sa'atan. Ya. Ada waktunya dan ada waktunya. Ya. Memang manusia itu gampang lupa, tetapi hendaknya ketika
waktunya untuk mengingat akhirat, ingatlah. Waktunya ketika dia berurusan dengan pekerjaannya, maka urusilah pekerjaannya tersebut. Ya, ketika dia bertemu dengan keluarga, urusilah dengan keluarganya tersebut. Wa an Muawiyah ibn Qurrah an abihi, dan juga dari sahabat Muawiyah bin Qurrah dari ayahnya, qala, beliau mengatakan, ya bunai, idza kunta fi majlisin tarju khairahu fa'ajilta bika hajah faqul assalamu alaikum. Wahai putraku, apabila engkau di sebuah majlis, engkau mengharapkan kebaikan dari majlis tersebut, kemudian di tengah-tengah ada sebuah keperluan yang segera harus ditunaikan, maka katakanlah assalamualaikum. Fa innaka syarikuhum fima yusibun fi dzalikal majlis. Maka sesungguhnya, ya, pahalamu akan sama dengan mereka, ya, yang mereka penuh dalam mengikuti majlis ta'lim tersebut. Dari riwayat-riwayat ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yustahabbu salam 'inda al-firaq li hadzal hadits. Disunahkan untuk mengucapkan salam ketika kita hendak meninggalkan sebuah majlis. Majlis itu umum, ya, bukan hanya majlis ta'lim, tetapi sebuah perkumpulan. Kita sedang berkumpul dengan keluarga, dengan teman, kita mau pergi, maka ucapkan salam. Assalamualaikum. Wa qala fi dzalika al-Hanafi. Adapun pendapat dari mazhab Hanafi ini menyelisih pendapat mayoritas ulama. Wal haditsu hujjatun alaihim, dan hadis ini, ya, melemahkan pendapat mereka. Maka hendaknya, ya, seorang yang dia hendak meninggalkan majlis, ucapkanlah salam. Kada fil hadis wala'iq bil adab. Demikian hadisnya, di mana ini pun lebih pas terhadap etika dan akhlak. Qala An-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, ظاهر هذا الحديث أنه يجب على الجماعة رد السلام على هذا الذي سلم عليهم وفارقهم. Dari zahir hadis ini, bahwasanya wajib atas jamaah, ya, untuk menjawab salam orang yang mengucapkan salam atas mereka, atau ketika orang tersebut hendak berpisah dan mengucapkan salam. Waqad qala al-imaman al-jalilan al-Qadhi Husain wa sahibuhu Abu Sa'id al-Mutawalli, dan berkata dua imam yang mulia, Al-Qadhi Husain dan muridnya Abu Sa'id al-Mutawalli, keduanya mengatakan jarrat 'adatu ba'din nasi bis-salam 'inda al-mufaraqah. Telah berlangsung kebiasaan dari orang-orang terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, mereka mengucapkan salam ketika hendak berpisah. Wadhalika du'aun yustahabbu jawabuhu wa la yajibu li anna tahiyyah innama takunu 'inda liqa la 'inda sirafi. Menurut pendapat kedua imam ini, salam perpisahan itu adalah, ya, tidak wajib. Karena yang wajib, yang merupakan itu sebuah penghormatan, adalah ketika mereka bertemu. Ya, inda liqa, ketika mereka bertemu, itulah salam penghormatan yang wajib untuk dijawab. Ya. Adapun menurut dua ulama tersebut, ketika berpisah, salam berpisahan ini hukumnya tidak wajib, tapi ditekankan atau sunnah. Tetapi pendapat ini, ya, dikomentari oleh ulama yang lain. Wa aqad ankara al-Imam Abu Bakar Asy-Syafi'i, dan diingkari pendapat ini oleh al-Imam Abu Bakar Asy-Syafi'i, ya, ulama besar dari mazhab Syafi'iyah. Beliau mengatakan wa hadza fasid. Pendapat ini tidak tepat. Li'anna salama sunnatun 'inda al-sirafi kama huwa sunnatun 'inda al-julusi. Sesungguhnya mengucapkan salam itu adalah sebuah sunnah, sebuah kebiasaan, baik itu ketika hendak duduk, ketika hendak datang, ataupun ketika hendak pergi. Qala An-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi, hadza huwa shawab, dan ini pendapat yang benar. Ya.
Adapun assalamu ala nisa, mengucapkan salam atas wanita, ini diriwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni dalam Amalul Yaum wa Lailah. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam marra ala niswatin fasallama alaihinna. Rasulullah pernah melewati seorang wanita dan Rasulullah mengucapkan salam atas mereka, sekumpulan wanita. Dalam riwayat Bukhari, kanat fina imra'ah. Dalam riwayat Bukhari, wanita itu tidak sendirian. Wanita itu bersama dengan suaminya atau anaknya, ya. Kemudian Rasulullah mengucapkan salam. Wa fi riwayatin, dalam riwayat Bukhari yang lainnya, ajuz. Wa fina ajuzun. Di antara kami ada wanita yang sudah sepuh. Rasulullah mengucapkan salam kepada wanita tersebut. Ya. Dari sini, ikhwan fillah azakumullah, para ulama membahas mengenai hukum seorang laki-laki mengucapkan salam atau kirim salam kepada seorang wanita. Ya. Atau sebaliknya, wanita mengucapkan salam atau kirim salam kepada laki-laki. In kanat zaujatuhu aw amatuhu aw mahraman lahu fahiya ma'hu karrajuli. Kalau yang mengucapkan salam atau titip salam itu adalah istrinya atau suaminya atau budaknya atau mahramnya dia dari kerabatnya, maka seperti dengan sejenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, hukumnya sama. Ya, disunahkan. Yustahabbu likulli minhuma ibtida'ul akhar bisalami. Disunahkan masing-masing keduanya mengucapkan salam. Wa yajibu 'alal akhar ar-raddu, dan wajib atas yang lainnya untuk menjawab. Wa in kanat ajnabiyatan, kalau ternyata wanita tersebut wanita ajnabiyah, bukan mahram, bukan yang halal pula, ya. Mahram yang halal, yang tidak boleh dinikahi, halal maksudnya adalah istri. Ya. Kalau ternyata wanita yang dia temui adalah wanita ajnabiyah, bukan mahram atau bukan yang halal, ya. Wa in kanat jamilatan yakhaful iftinanu biha lam yusalli ar-rajulu 'alaiha. Ya. Kalau ternyata wanita yang bukan mahram tersebut atau yang bukan halalnya tersebut adalah wanita yang cantik, yang khawatir nanti akan timbul fitnah, maka ya tidak perlu seorang laki-laki salam atau titip salam kepada wanita tersebut. Walau salama lam yajuz laha raddul jawab. Kalau laki-lakinya tetap salam atau titip salam, maka tidak boleh wanita tersebut menjawabnya. Ya, tidak boleh menjawabnya. Sehingga dilihat kalau memang itu wanita cantik atau bisa menimbulkan fitnah, maka tidak usah salam saja. Ya, kalaulah salam, maka tidak perlu dibalas. Fa in salamat lam tustahaq jawaban. Kalau wanita tersebut yang mengucapkan salam kepada kita dan kita khawatir terfitnah atau tergoda oleh wanita tersebut, maka ya tidak perlu dijawab. Fa in ajabaha, kalau menjawab maka kariha, makruh hukumnya. Ya. Wa in kanat ajuzan la yuftatan biha jaza an tuslima 'ala ar-rajuli wa 'ala ar-rajuli raddus salam 'alaiha. Adapun kalau wanitanya wanita ajuzah, wanita yang sudah sepuh, ya, yang sudah tidak mengundang fitnah lagi, tidak menggoda lagi, maka boleh laki-laki mengucapkan salam atas wanita tersebut atau kebalikannya. Wa amma jama'atun nisa fa idza salama 'alaihim ar-rijal kana ar-rajul jam'an katsiran fasalamu 'ala al-mar'a al-wahidah jaza. Kalau ternyata jumlahnya banyak, baik laki-laki
jumlah banyak salam pada perempuan atau perempuannya jumlahnya banyak, maka boleh. Idza lam yakhaf haliha wala alaihi fitnah. Apabila syaratnya boleh ini, syaratnya adalah tidak menimbulkan fitnah dan masalah. Ya. Tidak menimbulkan fitnah. Kenapa demikian? Karena perhatikan, salam itu adalah lijalbi al-mahabbah wal mawaddah. Salam itu akan menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang. Ya. Kalau terus ketemu salam, kira-kira akan tumbuh nggak itu rasa cinta itu? Nah, kalau dia wanita yang tidak halal baginya, ini akan jadi masalah. Ya. Karena ketemu salam, akhirnya tumbuh apa? Tumbuh cinta. Tumbuh kasih sayang. Sedangkan tidak halal bagi dia. Ya, atau bukan mahramnya, maka inilah yang disebut nanti akan menjadi fitnah. Ya, dan dalam hadis yang lain itu ada dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, tidak boleh seorang wanita itu mendayu-dayu ucapan di hadapan laki-laki. Ya, karena ucapan wanita itu sendiri sudah fitnah. Ya. Tentunya laki-laki akan paham. Dan jangan sok tidak paham. Masa sih suara wanita tok fitnah? Oh, ini orang pura-pura tidak paham. Ya. Bagi laki-laki yang normal, suara wanita itu fitnah. Ya. Ketika kita mendengarkan suara wanita, akan muncul di hati sesuatu. Apalagi kalau suaranya didayu-dayu. Kalau memang harus berkomunikasi, maka berkomunikasilah dengan datar, ya, tanpa suara yang mendayu-dayu. Ya, sesuai dengan kebutuhannya saja. Masalah pekerjaan, masalah hajat, ya, jual beli ataupun pekerjaan yang lainnya, ya sesuai saja, tidak usah mendayu-dayu. Tuh wanita demikian. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhu, qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, dan mengatakan assalamu alaikum, wa radda alaihi thumma jalasa. Kemudian Rasulullah menjawab salamnya orang tadi duduk. Faqala Nabi bersabda, asyarun 10. Nah. Thumma jaa akhar faqala assalamu alaikum warahmatullah. Datang yang lainnya mengucapkan assalamu alaikum warahmatullah. Fajalas faradda, Rasulullah menjawabnya, fajalasa, orang tadi duduk. Qala ishrun, Rasulullah mengatakan ini 20. Pahalanya 20. Kalau assalamu alaikum 10. Assalamualaikum warahmatullah, pahalanya 20. Thumma jaa al-akhar, datanglah orang yang lain dan mengucapkan salam kepada Nabi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, faradda wal jalasa. Maka Nabi menjawabnya, kemudian dia duduk dan Rasulullah bersabda, salasuna, dia mendapatkan pahala 30 kali lipat kebaikan. Ya. Dalam riwayat yang lain, ya, ini hadisnya riwayat Abu Dawud, dalam riwayat yang lain ditambahkan summa ada akhar. Kemudian datanglah yang lainnya, faqala, dan mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, arba'un, ini orang dapat pahala 40. Ya. Dan hadis ini, ya, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Al-Bazzar, An-Nasa'i dengan sanad yang hasan. Ya. Sehingga dari hadis ini, ya, ikhwanan fi din azakumullah, menunjukkan kepada kita keutamaan salam. Semakin banyak ya bagus. Kalau dia mengucapkan assalamualaikum 10 kali lipat pahalanya. Assalamualaikum warahmatullahi 20 kali lipat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
30 kali lipat pahala yang dia dapatkan. Kalau dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh, maka mendapatkan 40 kali lipat pahala. Ya. Wastadallal ulama, para ulama berdalilkan dengan hadis ini li ziyadati wa rahmatullahi wa barakatuh, untuk menambahkan, ya, disunnahkan ketika salam itu untuk menambahkan wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan ditambahkan lagi pula kalau bisa doa yang lain. Ya, seperti tadi tambahkan wa maghfiratuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Ya. Dan pahala yang didapatkan orang tersebut, ya, itu dilipat gandakan sesuai dengan tambahan yang dia tambahkan. Tambahkan yang dia tambahkan. Ya. Maka kalau tambahan tersebut, kalau sudah wa maghfiratuh, kita tanya kabar itu juga termasuk tambahan pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Kaifa halik? Kaifa asbah? Ya, bagaimana keadaanmu? Bagaimana pagimu? Bagaimana soremu? Ya, kalau bahasa Pemalangnya apa? Waras, bergas? Apa terengginas? Apa? Ya. Jadi tanya kabar, ya, tanya kabar itu adalah sebuah kebaikan. Akan menambah pahala salam kita. Ya, akan menambah pahala salam kita. Dalam riwayat Al-Muwatta, Ibnu Umar pernah mengucapkan salam dengan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wal ghadiyat wal raihat. Ya. Jadi keselamatan atas kalian, rahmat Allah atas kalian, keberkahan atas kalian, wal ghadiyat wal raihat. Ya, semoga kalian enggak kurang makan, enggak kurang sandang pangan dan seterusnya. Ya. Jadi doa-doa yang lain, semoga sukses, semoga bahagia, semoga, silahkan dengan bahasa kita juga nggak apa-apa. Ya. Kemudian kata Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Adhkar, wala yusammi ala ahli al-ahwa, tapi jangan salam kepada ahli al-ahwa. Ya, ahli al-ahwa. Ahli al-ahwa itu mencakup ahli al-ma'asi wa ahli al-bidah ketika mereka melakukannya. Ya. Kalau ada orang lagi maksiat, nggak usah salam sama mereka. Kita lewat nih, ada orang lagi maksiat, nggak usah disalami. Ya, nggak usah disalami. Menurut Imam Nawawi demikian. Wa lu'abati syatranji wa nahwihim. Dan tidak usah mengucapkan salam kepada orang yang sedang main syatranji. Apa syatranji? Catur. Menurut mazhab Imam Malik, catur itu haram. Ya. Menurut mazhab Syafi'i, makruh hukumnya. Ya, menurut yang lainnya, sebagian yang berpendapat mubah kalau tidak melalaikan waktu. Hal muhim. Ya. Ini sedikit faedah tentang syatranji, tentang catur. Imam Malik yang mengharamkan karena saat itu orang yang bermain syatranji itu untuk judi. Ya. Imam Syafi'i memakruhkan karena kebanyakan yang melakukannya adalah orang-orang yang seperti itu. Ya. Kemudian ulama yang memubahkan, ya, mengembalikan hukum asal dari permainan itu boleh. Selama tidak ada unsur judi, tidak ada unsur melalaikan, itu boleh. Jadi memang ada 3 pendapat tentang hukum catur ini. Ya. Anda sendiri mending menghindarinya. Gitu ya. Mending menghindarinya. Tidak bermain syatranji atau yang sejenisnya. Kalau Imam Malik memang mengharamkannya. Keras dalam pengharamannya Imam Malik. Karena perlu diketahui Imam Malik itu hidup di zaman perpindahan antara tabi'in dan atba'i tabi'in. Dan di Madinah. Di mana masa dengan masa kenabian itu sangat dekat.
Dan masyarakat itu masyarakat yang terdidik dengan pendidikan Nabawi. Ya, sehingga ketika ada kebiasaan-kebiasaan luar yang apalagi itu dilakukan oleh orang-orang yang zaman itu, oleh para penjudi, maka keras dalam pengingkarannya. Setelah itu murid beliau Imam Syafi'i agak lunak ya dengan mengatakan itu makruh. Ya, karena kebanyakan yang melakukannya zaman itu adalah orang-orang yang seperti itu. Ya. Kemudian belakangan, dari ulama belakangan pertengahan, ada yang berpendapat itu mubah dengan catatan tidak melalaikan atau tidak ada unsur judi dan lain sebagainya. Ya. Demikian pula wala 'alal musalli wa mustami'il khutbati, demikian pula tidak boleh ya salam atas orang yang sedang sholat. Kalaulah sudah kadung, maka yang sholat ini menjawabnya dengan isyarat. Sebagaimana Nabi pernah sholat, tiba-tiba ada orang salam, maka Nabi hanya mengisyaratkan seperti ini. Assalamualaikum. Seperti ini. Berarti lagi sholat. Ya. Karena kalau dia lagi sholat kemudian menjawab Assalamualaikum, Waalaikumsalam, ya sudah selesai sholatnya. Karena sholat itu selesai dengan salam. Jadi kalau lagi sholat Assalamualaikum, Waalaikumsalam, ya batal sholatnya, sudah selesai. Ya. Maka dari sini jangan kalau sholat itu kalau belum waktunya salam jangan salam. Bahaya nanti terputus sholatnya. Wa mustami'il khutbah, demikian pula jangan salam kepada orang yang sedang menyimak khutbah. Ya, menyimak khutbah. Ya, atau yang sedang menyimak taklim. Ya. Maka tidak perlu kita masuk itu salam. Misalkan majelis seperti ini kan lagi mendengarkan taklim, maka ketika masuk tidak perlu salam. Ya. Tidak perlu salam, langsung tahiyat, kemudian duduk mendengarkan taklim itu sendiri. Ya. Tapi kalau salam, ya sudah kita jawab saja. Tapi kalau 1 salam, 2 salam, 3 salam, ada 20 kan, akhirnya majelisnya penuh dengan salam. Kebanyakan akhirnya justru dimakruhkan. Bukan haram tapi dimakruhkan ya. Walal akil, demikian pula makruh untuk mengucapkan salam kepada orang yang makan. Orang sedang makan, Assalamualaikum. Aduh kan repotnya. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi nggak enak yang lagi makan. Seolah-olah dia lagi makan minta makanan kita. Assalamualaikum. Aduh. Waalaikumsalam. Adatnya orang Jawa. Ayo makan, gitu kan. Giliran gabung makan, grundel kitanya. Aduh. Nah. Dan kalau sesuatu itu bisa menimbulkan sesuatu perkara yang tidak baik, walaupun di dalam hati, maka jadi makruh. Maka kalau orang lagi makan tidak perlu diucapkan salam. Wala fil hammam wa qadil hajati, demikian pula yang sedang di kamar mandi jangan diucapkan salam. Yang sedang buang hajat jangan diucapkan salam. Wa kadal muadzin wal ghazi, demikian pula orang yang sedang azan jangan diucapkan salam. Lagi azan diucapkan salam, konsentrasinya bisa hilang, dan kewajiban dia jadi double ketika azan selesai, nanti Waalaikumsalam. Nah, maka di sini kata Imam Nawawi dalam Al-Adhkar, maka jangan mengucapkan salam kepada orang yang sedang azan. Wal ghazi, demikian pula orang yang sedang lagi perang. Lagi perang diucapkan salam. Ya, nanti hilang konsentrasinya. Lagi perang atau latihan perang, ya, jangan diucapkan salam. Tatimah. Kemudian di sini ada pembahasan penyempurnaan yang ditambahkan oleh beliau oleh Imam Nawawi, dinukilkan oleh Al-Fayyumi dalam syarahnya terhadap Targhib at-Tarhib. Tatimah, pembahasan penyempurna. Al-Mubtadi' wa man iktarafa dhanban 'aziman wa lam yatub minhu yanbaghi alla yusallima 'alaihim wa la yurda 'alaihim assalam. Adapun seorang mubtadi' ahli bid'ah yang dia atau orang yang melakukan dosa besar dan dia tidak tobat darinya,
Maka tidak sepantasnya untuk kita mengucapkan salam atas mereka atau tidak perlu menjawab. Ya. Tidak perlu menjawab. Kada qalahu al-Bukhari fi sahih. Demikian kata al-Imam Bukhari dalam sahihnya. Ya. Ini dalam rangka menghajar ahlul bidah wal ma'asi. Tetapi perlu diingatkan tentang masalah ini. Menghajar ahlul bidah wal ma'asi itu ada 3 hal. Tingkatan atau tiga metode. Hajar itu ada 3. Pertama hajar maf'ul. Hajar maf'ul itu kita tinggalkan perbuatannya saja. Kita tinggalkan perbuatan kebid'ahannya dia, kita tinggalkan perbuatan maksiatnya dia, tapi orangnya masih kita dekati, masih kita dakwai, kita harapkan kebaikan dia untuk supaya taubat. Itu tingkatan hajar yang pertama. Yang kedua, hajar fa'il. Hajar fa'il itu ketika ada seorang yang berkecimpung dalam kebid'ahan atau kemaksiatan, dosa besar, kita tinggalkan kemaksiatannya dan kita hindari orangnya, tetapi tidak secara mutlak. Kalau ketemu masih salam, kalau undangan masih hadir, masih hak sesama muslimnya masih diberikan. Ya, hak sesama muslimnya masih diberikan. Tapi kalau kita terlalu dekat, itu akan memudaratkan kita, akan merugikan kita, karena ini ahli maksiat. Ya. Istilahnya bertemunya basa-basi saja. Ya, tapi kita menghindarinya karena ini orang jelek. Yang ketiga, hajar mutlak. Hajar mutlak itu yang tingkatannya tadi. Nggak usah salam, nggak usah jawab salamnya. Ya, pokoknya menghindar dari dia. Ini ketika tingkatan ya kebid'ahannya ataupun kemaksiatannya itu besar dan sangat berbahaya bagi kita atau bagi orang lain, maka kita hindari saja. Ya, jadi tingkatan masing-masing ya, tingkatannya masing-masing. Contoh di sini ucapan dari para sahabat diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, la tusallimu ala syurbatil khamri. Jangan kalian salam kepada penegak khamr. Jangan kalian salam kepada orang yang pecandu narkoba, pecandu khamr. Jangan salam kepada mereka. Ya. Ini berarti tingkatannya sudah hajar yang mutlak. Ya. Tingkatannya sudah hajar yang mutlak. Tapi kalau dalam proses kita menasehati, maka masih salam. Tapi ketika dia mabok, kita tinggalkan. Ya. Atau kalau kita tidak menjawab salamnya akan jadi fitnah, maka kita tinggalkan perbuatannya dan orangnya kita hindari karena ini orang jelek, sudah didakwai juga nggak berubah-berubah, jadi orang jelek, kita menghindari, tapi ketika bertemu istilahnya kita berikan hak sesama muslimnya. Atau tingkatan tertentu sama sekali kita nggak jawab salam, kita nggak nyapa, itu tingkatan tertentu ketika tingkatan dosanya pun sudah mudaratnya sangat besar. Ya. Qala An-Nawawi, berkata Imam Nawawi, fa in ittara ila salam ala dhulumah bi an dakhala alaihim wa khafa tarattuba mafsadatin fi dinihi aw dunyahu aw ghairihima ay an lam yusallim alaihim sallama. Kemudian kata Imam Nawawi, kalau kita terpaksa mengucapkan salam, misalkan tempat gelap, tempat sepi, atau khawatir kalau kita tidak salam atau tidak menjawab salam, mafsadatnya lebih besar. Misalkan tadi ada ini pecandu khamr. Sebenarnya tidak pantas kita ucapkan salam sama dia. Tapi kalau dia mengucapkan salam atau kalau kita tidak salam, mudaratnya lebih besar, ya, fitnahnya lebih besar, atau dia akan kena ancaman atau semacamnya, maka kita ucapkan salam saja atau jawab salamnya dia. Sehingga menjadi tingkatan hajarnya itu hajar fa'il. Ya, hajar tadi ada maf'ul, fa'il dan mutlak. Ya. Sesuai dengan keadaan. Qala al-Imam Abu Bakar Ibn al-Arabi, berkata Imam Abu Bakar Ibn al-Arabi, qala ulama, para ulama mengatakan, yusallim wa yanmi anna salam ismun min al-asma. Ya, ini faedah yang lainnya.
Ucapkanlah salam. Dan niatkanlah untuk mengucapkan salam. Karena salam itu salah satu nama dari nama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak-banyak menebarkan salam. Ya, kepada yang kita kenal atau yang tidak kita kenal. Ya. Kecuali tadi sudah dirincikan ya oleh para ulama kepada siapa saja yang makruh atau bahkan haram untuk kita mengucapkan salam atasnya. Kemudian perincian tentang masalah menghajar ahlul bid'ah wal ma'asi. Ya. Ini hendaknya kita perhatian sehingga apa yang kita lakukan itu di atas ilmu. Bukan di atas atifiyah perasaan, tidak. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya. Bismillah. Waruya an Sahl ibn Hunayf. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala assalamu alaikum kutibat lahu 10 hasanat." Siapa yang mengucapkan assalamu alaikum dituliskan 10 kebaikan. Wa man qala assalamu alaikum warahmatullahi kutibat 20 hasanat. Siapa yang mengucapkan assalamu alaikum warahmatullahi maka dia dituliskan 20 kali lipat pahala. Wa man qala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kutibat lahu 30 hasanat. Dituliskan pahala 30 kali lipat. Maka kalau salam lebih lengkap lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini riwayat yang masyhur. Tadi ada riwayat tambahan wa maghfiratuh. Mau ditambah lagi dengan doa yang lainnya boleh. Ya, misalkan ya semoga banyak rezeki, dekat jodohnya, ya. Semoga kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ya. Kemudian i'lam anna al-afdal ay yaqula al-muslimu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh fayati bil alif wal lam fi salam. Yang afdal dalam mengucapkan salam adalah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan alif dan lam di awalnya. Assalamu alaikum. Ini afdal. Kalau ada yang mengucapkan salamun alaikum adzah, boleh juga. Ini boleh juga. Tapi kalau assalamu alaikum ini afdal. Karena ada alif lam ta'rif. Ya, karena di sini keselamatan yang dimaksudkan ya adalah yang pertama assalam adalah salah satu nama dari nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mengucapkan assalamu alaikum ya, assalam yaitu Allah Subhanahu wa taala, alaikum di atas kalian ya, memberkati kalian, merahmati kalian, mengampuni kalian. Atau assalamualaikum, assalam maknanya salam, keselamatan, semua keselamatan atas kalian. Ya. Tapi kalau salamun alaikum itu maknanya cuma yang kedua saja, keselamatan atas kalian. Sekali lagi ya, kalau kita mengucapkannya assalamu alaikum itu maknanya lebih luas. Karena assalam adalah nama Allah, semoga Allah di atas kalian. Kemudian salam bermakna juga keselamatan. Tapi kalau kita mengucapkannya cuma salamun alaikum, maka hanya bermakna keselamatan saja. Ya, sehingga afdalnya memakai alif dan lam. Kemudian amma sifatul raddi, adapun sifat menjawab salam, fal afdal wal akmal ay yaqula wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Afdalnya ada wawunya, wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dikasih wawu. Falau hadafaha jaza. Tapi kalau dia tanpa wawu juga tidak mengapa, boleh. Alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya. وهذا هو المذهب الصحيح المشهور الذي نص عليه إمامنا الشافعي في Ini adalah mazhab yang benar, yang terkenal sebagaimana dikatakan oleh imam kita, Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya. Beliau riwayatkan
di dalam kitabnya Al-Um. Kalaulah misalkan mengucapkannya salam, itu juga boleh. Kita jawabnya juga salam. Sebagaimana dalam Al-Quran, ya dalam surah Hud, qalu salama, qala salam. Ketika malaikat datang kepada Nabi Lut, ya, kepada Nabi Lut bertamu, mengucapkannya salamun. Nabi Lutnya pun menjawab salam. Itu boleh. Jadi salam jawabnya dengan salam. Kemudian amma salam ala nisa. Adapun kalau salamnya kepada wanita, walaupun mereka muannas, tapi boleh juga menggunakan kalimat assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum itu boleh. Ya, karena demikian yang Rasulullah SAW ucapkan. Ya. Kemudian faedah. Faedah minal bid'ah, termasuk kebid'ahan dalam salam, idza awqada as-siraj tusallim 'alal hadirin, yaitu ketika salam itu dibarengi dengan api. Ya, kenapa ulama dulu itu menganggap ini bid'ah? Karena syiar api itu adalah syiarnya orang Majusi. Syiar api itu syiarnya orang Majusi. Ya. Maka di sini termasuk perkara yang dicela oleh ulama-ulama terdahulu, ya. Apabila dia mengucapkan salam tetapi dibarengi dengan api. Jangankan itu, ya. Ulama dulu itu sangat rinci dalam membahas sebuah hukum. Ya. Fahadha laysa minad din fi syai'. Ya. Kemudian beliau mengatakan ini bukan bagian dari ajaran agama sama sekali. Ya, yaitu walaupun ucapannya assalamualaikum tetapi dibarengi dengan api, penghormatan api, ya. Karena itu kebiasaannya orang-orang Majusi. Kemudian qala fi dinazakumullah, ini adalah salamnya antar sama muslim. Ya, ketika salam itu tidak bisa terucapkan, ya, boleh dengan isyarat sebagaimana tadi Rasulullah SAW ada yang mengucapkan salam kepada beliau, posisinya beliau sholat, maka beliau isyaratkan dengan tangan. Assalamualaikum. Disyaratkan. Dan kalau kita menyapa, ya, salam berbarengan dengan isyarat, itu juga tidak mengapa. Misalkan, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tidak mengapa. Yang dimakruhkan itu ketika dia mengisyaratkan dengan tangan atau apapun tanpa salam. Ya, tanpa salam. Ya, atau tanpa sebab orang tersebut tidak bisa mengucapkan salam. Jadi usahakan kita kalau menyapa, ya, itu ada salamnya. Assalamualaikum. Bukan, hei, halo, halo, begitu. Kalau sesama bukan kepada seorang muslim nggak masalah, hei, halo, ya. Bukannya tidak boleh, tetapi kita ucapkan salam dulu, baru assalamualaikum, hei, halo, silakan. Ya, tidak mengapa. Itu kan ucapan-ucapan mubah, tetapi usahakan jangan meninggalkan salam. Ya, assalamualaikum. Kecuali tadi kalau tidak memungkinkan atau kondisinya tidak memungkinkan untuk diucapkan salam. Ya, yang disalami tadi itu sedang sholat, ya, atau jarak jauh. Misalkan kita teriak juga nggak dengar, maka kita pakai tangan dulu. Itu tidak mengapa. Atau dalam kondisi yang
memang di acara yang tidak tidak ada pembicaraan, kemudian dengan isyarat, yaitu perkara-perkara yang mubah. Tapi ketika bertemu, hendaknya dia salam. Misalkan apa yang sering di zaman sekarang, misalkan satu upacara gitu kan ada hormat begitu ya. Nah itu kita niatkan dalam hati kita ucapkan salam. Ya, ucapkan salam. Karena posisinya dia tidak bisa mengucapkan salam secara terbuka, ya, kemudian dia udzur, maka itu jatuhnya tidak mengapa. Wallahu ta'ala. Kemudian, ini sudah masuk azannya. Adapun kalau kita dengan isyarat saja, tanpa salam, tanpa meniatkan salam, tanpa dalam rangka mengganti salam karena sebuah udzur, maka cara menghormati dengan isyarat semata itu dimakruhkan oleh ulama. Dimakruhkan oleh ulama karena tidak mengandung doa. Dalam Islam mengajarkan untuk supaya doa. Sehingga ada satu faedah. Jadi Syekh Utsaimin pernah ditanya sama anak-anak kepanduan apa itu pramuka gitu ya di zaman beliau. Dia tanya, "Bagaimana Syekh? Tahiyatul askar, hormat tentara begini gitu. Ucapkan salam. Ucapkan salam. Jadi, Assalamualaikum. Bagaimana kalau posisinya nggak bisa salam seperti kondisi lagi apel atau lagi apa gitu ya? Iya, itu jadikan sebuah udzur. Tapi niatkan engkau itu adalah diucapkan dalam hatinya sebagai ucapan salam. Ya, jadi kita doakan salam kepadanya. Fadhal dikumandangkan azan, nanti kita lanjutkan sebentar insyaallah ta'ala.